Hai everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action spionase yang berjudul Ruslan, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang agen mata-mata India, anak dari teroris Pakistan. Sedari kecil, dia diadopsi oleh seorang polisi jujur. Namun ketika dia bergabung dengan Badan Intelijen India, dia harus ditempatkan di dua pilihan besar: membela negara ayah angkatnya atau dia bergabung dengan teroris Pakistan. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah Mumbai 2004. Di pinggiran kota diperlihatkan rumah seorang cowok yang bernama Abdul Rashid. Abdul Rashid yang melihat putranya yang bernama Ruslan masih terbangun dan bermain gitar di tengah malam, menyuruhnya untuk segera tidur. Nah, di ruangan tamu, Abdul Rashid ditemui oleh teman-temannya. Rupanya mereka itu sedang merencanakan sebuah peledakan teror di Mumbai. Tak lama berselang, datanglah seorang misterius ke rumah Abdul. Setelah berdebat dengan orang itu, tiba-tiba rumah Abdul pun diserbu oleh pasukan khusus. Tak pelak terjadi baku tembak yang membuat semua orang teroris di rumah Abdul itu tewas, termasuk ibunya si Ruslan. Karena seluruh keluarganya meninggal, Ruslan pun dibawa polisi untuk dimasukkan ke panti asuhan. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan seorang inspektur polisi yang bernama Samir Singh dan istrinya Sabah sedang ke panti asuhan. Diceritakan kalau Samir dan istrinya itu sering datang ke panti asuhan itu untuk memberi bantuan. Ketika lagi membagikan coklat ke anak-anak panti, fokus si Samir nggak bisa lepas dari si Ruslan yang duduk menyendiri. Samir bertanya ke Pak Panti, kenapa anak itu tidak bergabung dengan anak-anak yang lain. Pak Panti pun menjawab, siapa yang mau berteman dengan anak seorang teroris. Beberapa minggu kemudian, diceritakan Samir berhasil menjalankan misi yang sangat besar. Dikala itu, Samir ingin meminta sesuatu ke komandannya. Diketahui, Samir dan si Sabah itu emang nggak bisa punya anak. Maka dari itu, Samir berniat mengadopsi si Ruslan sebagai anak mereka. Aslinya sih, Samir udah diwanti-wanti karena Ruslan itu anak teroris. Masa iya perwira polisi mengadopsi anak teroris? Tapi itulah alasan Samir pengen mengadopsi si Ruslan. Bila tuh anak diadopsi oleh seorang perwira polisi, maka anak itu tidak akan dicap sebagai anak teroris lagi. Singkat cerita, Ruslan pun diadopsi oleh Samir dan si Sabah. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah ngirimin Om super thanks. Untuk Kak Dewi Masita dan Kak Wahyu Divals. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu dilimpahkan ya. Kalau ada yang mau ikutan traktir Om juga, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih sekali. Lanjut deh. 20 tahun kemudian, Istanbul, Turki. Diperlihatkan sebuah klub jedak-jeduk. Rencananya mau ada pertemuan antara mafia penjual senjata Turki dengan teroris Pakistan. Intinya, Ozan dan si Rahil membicarakan soal bisnis. Nah, dikala itu ada pelayan yang nuangin Coca-Cola yang membuat si Ozan jadi marah. Sadar pelayan itu berbahasa Hindi, Rahil pun langsung sadar kalau pelayan itu pasti bukan orang biasa. Benar aja, Ozan langsung entek ditembak sama si Ruslan. Habis itu tembak-tembakan 3 arah, Ruslan agen RAW, teroris Pakistan, dan mafia Turki. Setelahnya, Ruslan dan si Rahil langsung gelut. Sialnya, Rahil itu berhasil melarikan diri. Tak pelak, Ruslan langsung mengejar si Rahil. Namun si Ruslan harus tertahan karena ditembakin oleh anak buahnya si Rahil. Untung aja ada agen RAW yang datang menyelamatkan si Ruslan. Karena perbuatannya si Ruslan, atasan Ruslan yang bernama Bu Mantra sangat marah. Di misi pertamanya itu, Ruslan malah membuat gaduh yang menyebabkan mereka kehilangan si Rahil. Tugas Ruslan aslinya sih simpel, cukup mengamati dan mengumpulkan informasi, bukan ikut campur dalam transaksi tadi. Ruslan juga ditunjukkan foto petinggi ISI. Dia itu double agent yang disusupkan India ke Pakistan. Gara-gara sikap sok pahlawannya si Ruslan, penyamaran yang sudah 8 tahun Ishak lakukan terancam terbongkar. Intinya sih, sudah 20 tahun ini, RAW mencari pentolan teroris Pakistan yang berkode nama Qasim. Orang itu seperti hantu, bahkan ada yang bilang kalau Qasim itu bukan orang, melainkan sebuah kode nama satu pasukan khusus yang dibuat oleh Pakistan. Tinggal selangkah lagi mereka bisa mendapatkan informasi tentang si Qasim, tapi semua buyar gara-gara si Ruslan. Untung aja Van yang ditugaskan Mantra untuk membuntuti si Ruslan berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Ruslan.
Karena hal itu, Ruslan pun ditangguhkan keanggotaannya sebagai calon agen RAW. Nggak lama kemudian, Bu Mantra mendatangi si Ruslan yang lagi galau. Cita-citanya menjadi agen rahasia sirna gara-gara sikap sok pahlawannya. Nah, dikala itu, Mantra memberi nasihat ke Ruslan sebagai agen rahasia. Setiap tindakan mereka akan mempengaruhi kelangsungan sebuah negara. Bila misi mereka sukses, tidak akan ada orang yang tahu. Tapi bila misi mereka gagal, mereka yang akan disalahkan. Itulah kehidupan seorang agen rahasia. Ruslan bilang dia itu tidak bermaksud jadi sok pahlawan. Tujuan hidupnya hanya untuk membuat orang tua angkatnya bangga. Ya udah deh, karena Mantra juga kenal sama si Samir, Mantra menawarkan Ruslan untuk menjadi aset pribadinya si Mantra. Dia akan jadi agen khusus di bawah si Mantra. Ruslan itu ditugaskan mencari informasi yang penting untuk si Mantra. Nggak punya pilihan lain, Ruslan pun akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, orang tua angkatnya nggak boleh tahu tentang hal ini. Ya, secara bapak emak angkatnya itu nggak pernah suka si Ruslan menjadi abdi negara. Nah, sembari menunggu misi, Ruslan disuruh menyamar menjadi guru musik di sebuah universitas ternama di Mumbai. Beberapa hari kemudian, diadakan pesta ulang tahun pernikahan Samir dan si Sabah. Diperlihatkan juga Mantra datang dan memberikan selamat ke Samir yang saat ini posisinya sudah menjadi Kapolda Mumbai. Diperlihatkan juga temannya si Samir yang bernama Roy dan putri cantiknya Devi. Nah, karena si Ruslan yang nggak nongol-nongol, Samir bertanya ke sahabatnya si Ruslan yang gemoy yang bernama Tabla. Tapi ujuk-ujuk Ruslan keluar sambil nyanyi-nyanyi, joget. Nah, karena semalam joget-joget bareng si Devi, kedua belah keluarga berniat menjodohkan Devi dengan si Ruslan. Aslinya sih mereka udah setuju dan sepakat. Tapi emaknya si Devi bertanya tentang orang tua kandungnya si Ruslan. Mendapat pertanyaan seperti itu, Samir terlihat sedikit emosi dan tidak mau menjawab. Namun si Ruslan malah bilang kalau ayah kandungnya telah tewas karena penyerbuan teroris. Mendengar itu, sikap keluarga Devi pun langsung berubah. Nggak terima anaknya direndahkan seperti itu, Samir pun langsung pamit dan membatalkan pertunangannya. Nah, di rumah, Ruslan pun meratapi nasibnya. Sejak kecil, dia itu selalu aja dihina karena anak dari seorang teroris. Melihat Ruslan yang sedih, Ruslan berkata, walaupun dia selalu direndahkan, tapi sekarang dia sangat bahagia karena punya orang tua yang sangat menyayangi dirinya lebih dari apapun. Hong Kong, diperlihatkan petinggi ISI Pakistan menemui mantan jenderal Cina yang sudah pensiun dan sekarang menjadi pengusaha sukses, Jenderal Wu. Jenderal Wu bilang dulu dia pernah membunuh lebih dari 50 orang India ketika perang India-Cina meletus di tahun 60-an. Setelah pensiun, dia membangun dinasti bisnisnya mulai dari yang legal sampai yang ilegal. Adalah intinya aja nih ya, Jenderal Wu itu masih punya dendam dengan India. Karena hal itu, Fahad ingin mengajak Jenderal Wu bekerja sama. Fahad akan mengutus agen terbaik ISI yang bernama Qasim untuk membantu Wu. Selama 20 tahun ini, Qasim lah yang merencanakan aksi teror di seluruh India. Ketika Jenderal Wu bilang dia pengen bertemu dengan si Qasim, Fahad menjawab kalau hal itu tidak bisa karena Qasim merupakan sosok hantu yang tidak ada seorang pun yang tahu wujud aslinya. Bahkan agen ISI sekalipun tidak banyak yang tahu tentang dia. Yang bisa Fahad janjikan, setiap misi yang diberikan ke Qasim pasti dia akan menyelesaikannya dengan sukses. Beberapa hari kemudian, Ruslan pun ditemani Tabla datang ke kampus. Baru juga datang, Ruslan yang emang ganteng plus badannya kotak-kotak langsung jadi pusat perhatian. Tak berselang lama, Ruslan melaporkan informasi yang dia dapat. Mantra cukup puas dengan kerjanya si Ruslan, dan dia kembali memperingatkan kalau Ruslan itu hanya boleh mengamati, tidak boleh ikut terlibat dalam apapun. Malam harinya, informasi Fahad dari ISI dan Jenderal Wu yang berkumpul di Hong Kong bocor ke pihak India. RAW meyakini kalau dua tokoh sentral itu lagi merencanakan sesuatu yang besar. Sayangnya, agen RAW yang berhasil mendapatkan informasi penting itu sekarang sudah mati dieksekusi. Mantra juga menjelaskan kalau ISI sudah mulai masuk ke kampus-kampus untuk mencuci otak-otak mahasiswa India menjadi radikal. Mengetahui hal itu, Ibu Perdana Menteri meminta pihak India untuk segera bergerak. Dari info intel yang Mantra susupkan ke Universitas Mumbai, akan ada suatu transaksi di festival musik kampus besok. Nah, karena India mau diserang dari luar dan dalam, RAW pun meminta bantuan kepolisian. Mantra ingin orang yang paling dia percaya di kepolisian, yaitu si Samir, untuk memimpin operasi di dalam negeri. Sedangkan Mantra akan menghalau serangan asing dari luar. Nah, pas keluar, Samir bertanya ke Mantra, apakah benar sosok Qasim itu beneran ada? Sudah lebih dari 20 tahun sosok itu menjadi duri dalam daging untuk India.
Mantra pun bingung, sosok itu sangat misterius. Bahkan top agen RAW pun tidak sanggup mendeteksi apakah sosok Kasim itu beneran ada atau hanya mitos. Singkat cerita, festival musik kampus pun digelar. Pengamanan pun diperketat karena adanya rumor akan diadakan transaksi teroris di sana. Nggak penting lah, penting joget dulu. Setelah puas joget-joget, Ruslan menghampiri cewek yang tadi diajak joget. Simran Kapoor, seorang produser musik yang lagi mencari talenta-talenta baru. Pas lagi ngobrol ngalor ngidul sama Mbak Cantik, tiba-tiba ada ledakan dari lantai dansa. Seketika Ruslan pun sadar pasti ada yang nggak beres. Bener aja, dia melihat ada rombongan orang mencurigakan yang pakai baju hitam-hitam. Nggak mau kehilangan informasi, dia langsung membuntuti orang-orang itu. Sialnya, Ruslan tuh malah ketahuan dan dicengkeweng masuk ke ruangan kosong. Setelah dihajar, Ruslan pun mau ditembak. Tapi kebetulan film Indianya, ada bocah yang masuk buat ngambil mainannya. Di titik itu, Ruslan teringat omongan Bu Mantra kalau Ruslan itu sangat dilarang mengambil tindakan apapun. Tapi Ruslan juga nggak mau melihat bocah dan emaknya mati di depan matanya. Akhirnya, untuk kedua kalinya, Ruslan melanggar janjinya ke Bu Mantra. Ketika sirine polisi mulai berdatangan, Lee langsung membunuh orang-orang India yang bersamanya tadi, dan dia pun langsung melarikan diri membawa tas yang sangat mencurigakan. Sebelum ke gap polisi, Ruslan sempat mengambil HP salah satu teroris yang sudah kena tembak. Nah, di tempat aman, Lee laporan ke Jenderal Wu kalau dia membunuh orang-orang India yang bersamanya biar nggak ketangkep polisi. Namun Jenderal Wu nggak peduli, mau membunuh beberapa orang pun. Yang penting tas yang dibawa Lee itu aman. Setelah kejadian, Mantra nggak tahu harus bilang apa lagi. Namun Ruslan berkata kalau bukan dia yang membunuh 3 orang itu, orang Cina lah yang membunuhnya. Pas ditunjukin foto intelijen, Ruslan berkata salah satu dari mereka lah yang tadi melawan si Ruslan. Nah, untuk kali ini Ruslan diampuni. Tapi kalau lain kali Ruslan bertindak tanpa perintah, Ruslan akan dikeluarkan dari tim. Malam harinya, Ruslan mendatangi apartemennya si Tabla. Mas Kemo yang seorang hacker dimintain tolong buat ngecekin isi HP teroris yang rusak. Tabla emoh lah, HP udah hancur gitu, gimana cara benerinnya. Tapi Ruslan gak hilang ide. Dia berjanji kalau Tabla bisa membuka file di HP itu, Tabla akan dikenalin sama Mbak Gendal-Gendel yang tadi joget sama si Ruslan. Dipancing cewek pulen, Tabla langsung beringas. Sepulangnya ke rumah, Ruslan dipanggil oleh babenya. Babenya itu khawatir karena tadi siang ada kejadian pembunuhan di kampus Ruslan mengajar. Apalagi Samir ngeliat mukanya si Ruslan itu demek. Nah, di saat itu Samir pun bertanya tentang masa depan si Ruslan. Apakah si Ruslan mau menseriusi dunia musik? Namun Ruslan bilang kalau dia tuh sebenarnya masih pengen menjadi polisi atau tentara. Mendengar itu, Samir langsung gak setuju. Samir gak mau Ruslan mengenakan seragam negara. Samir itu tidak ingin Ruslan terluka bila menjadi polisi ataupun tentara. Karena ayahnya selalu aja menolak. Ruslan malah bilang, apakah karena aku anak seorang teroris makanya aku tidak diizinkan menjadi abdi negara? Ruslan kan juga pengen pas ketemu bidan atau perawat bilang, "Hello dek," gitu. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Ruslan yang pergi ke masjid. Sepulang dari masjid, Ruslan pasti akan menemani ibunya pergi ke kuil. Sedangkan ayahnya meeting soal serangan teroris kemarin di kampus. Mantra meyakini kalau orang-orang yang mati itu adalah mata-mata isi. Sepulang dari kuil, Ruslan langsung ke rumah Tabla yang berhasil memulihkan memori HP yang rusak kemarin. Tapi pas dibuka, cuman ada Mbak Gendal-Gendel yang joget-joget. Disitulah Ruslan menyadari kalau video itu menyimpan pesan rahasia. Dari kedipan lampu yang merupakan sandi Morse, Ruslan bisa mendapatkan sebuah koordinat. Pas mau mengecek koordinat itu, Ruslan mendapat telepon pribadi. Orang itu mengaku sebagai Kasim. Kasim mengucapkan selamat ke Ruslan karena dia telah berhasil memecahkan kode rahasianya. Nggak usah pakai banyak omong dah. Kasim mengajak si Ruslan kembali ke kodratnya, membela Pakistan, tanah kelahirannya. Tentu aja Ruslan menolak mentah-mentah. Dia sudah membuang masa lalunya. Sekarang dia adalah Ruslan, anak dari Samir dan Sabah. Ujuk-ujuk ada orang suruhan yang langsung mengepung rusunnya si Tabla.
Singkat cerita, Ruslan pun berhasil menghajar para kroco-kroco itu. Di bawah juga diperlihatkan Mbak Simran yang kemarin joget sama si Ruslan, gelut sama preman-preman nakal. Lah sih, ini ceritanya gimana sih Om, jadi bingung. Rupanya Simran itu nama samaran Mbak Pulen itu bernama Fani, agen rahasia anak buahnya si Mantra. Dia juga lah yang menyelamatkan si Ruslan pas di Turki tempo hari. Adalah intinya aja nih ya, Mantra marah besar karena informasi sepenting ini nggak dikasih tahu ke dia. Jengkel sama si Ruslan, Mantra pun mengeluarkan Ruslan dari tim. Di saat itu, Ruslan bertanya, siapakah si Kasim? Mendengar nama Kasim keluar dari mulutnya si Ruslan, Mantra pun langsung cengok. Nah, pas si Ruslan disuruh minggir bentar, Fani dan Mantra pun berbincang. Kayaknya dia beneran ditelepon sama orang yang bernama Kasim itu deh bos. Kita manfaatin aja tuh anak biar kita bisa tahu lokasinya si Kasim. Ya udah deh, Ruslan pun kembali masuk ke tim dengan catatan Ruslan harus mengikuti perintah dari si Fani. Simpel amat ya, agen mata-mata udah kayak bocah lagi main petak umpet, masuk keluar. Malam harinya, Ruslan dan si Fani pun mendatangi lokasi koordinat dari HP teroris. Rupanya di malam itu lagi diadakan pesta yang dihadiri oleh investor kakap dari Amerika. Robert berniat menanam modal di perusahaan gas negara sejumlah 5 miliar dolar. Nah, di ruang kendali, Fani memantau semua kamera CCTV, sedangkan si Ruslan bosan sambil rebahan. Karena gabut, Ruslan pengen keluar sebentar, tapi Fani bingung karena Ruslan itu nggak kelihatan di kamera. Baru deh mereka sadar kalau seluruh kamera di sana itu sudah di jamming. Ruslan juga ditelepon sama si Kasim. Kasim bertanya sekali lagi, Ruslan akan terus memihak negara kafir atau membela perjuangan ayahnya, yaitu Pakistan. Karena si Ruslan terus saja menolak dan bilang kalau dia itu adalah anak Samir Singh, bukan Abdul Rashid. Kasim pun akhirnya ngasih tahu kalau targetnya adalah si Robert. Kalau Robert sampai mati di sini, kredibilitas si Samir Singh akan jatuh. Apakah Ruslan bisa menghindari hal itu? Emosi bapak angkatnya dibawa-bawa, Ruslan kembali bergerak seenak modelnya sendiri. Niatnya sih dia mau menyelamatin si Robert, tapi orang-orang lihatnya kalau si Ruslan lah yang ingin menyakiti si Robert. Pakai melet-melet. Nah kan, modar sambil melet, syukur. Sialnya, Robert itu berhasil ditikam. Bukannya mengamankan si Robert, Ruslan malah mengejar tuh mas-mas dan menyuruh si Fani mengamankan si Robert. Sialnya, pas Fani sampai, Robert udah mati. Bukan karena tikaman, tapi ada orang yang menembak kepalanya si Robert. Di atas juga sama aja, teroris yang dikejar sama si Ruslan juga tewas karena meminum racun yang disembunyikan di mulutnya. Karena hal itu jugalah Ruslan menjadi tersangka yang diduga ingin membunuh si Robert. Sialnya, pas mau kabur, Ruslan udah dikepung. Dan salah satu orang yang mengepung itu adalah Samir, ayah angkatnya sendiri. Ruslan bilang bukan dia yang membunuh si Robert, tapi Samir gak mau percaya dengan apa yang dia lihat. Samir pun berucap sesuatu yang sangat menyakitkan. Anak teroris akan menjadi teroris juga. Seketika hidup Ruslan pun langsung runtuh berkeping-keping. Gak mau ditangkap polisi dengan keadaan seperti ini, Ruslan mencoba melarikan diri. Sialnya, pas mau mencelut ke laut, Ruslan terkena tembakan bapaknya sendiri. Fix, orang normal harusnya udah modar, tapi Om baru ingat ini kan film India ya. Karena pembunuhan Robert yang dilakukan oleh si Ruslan, semua mata pun tertuju ke Samir. Bu Perdana Menteri juga marah besar. Merasa punya tanggung jawab, Samir meminta waktu 2 minggu untuk menangkap si Rusman. Rusman siapa? Ruslan, Ruslan. Nah, di saat yang bersamaan, Ruslan yang berhasil selamat memantau keadaan dari kejauhan. Dia itu sangat sedih karena seluruh hidup indahnya hancur gara-gara ini. Begitu juga dengan si Tabla, dia yang gak tahu apa-apa disiksa agar menunjukkan di mana si Ruslan bersembunyi. Kasihan Mas Gemoy. Fani yang gak bisa menghentikan Ruslan berbuat onar juga kena getahnya. RAW menskorsing si Fani sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Sampai di suatu hari, pas Sabah dan si Samir hendak ke kuil, ajudannya bilang mereka menemukan lokasinya si Ruslan. Tapi itu cuman kecohan. Ruslan yang asli menemui ibunya di kuil. Ruslan bilang ke ibunya kalau bukan dia yang membunuh si Robert. Sabah tentu aja percaya dengan si Ruslan dan meminta si Ruslan berbicara dengan ayahnya. Tapi Ruslan menolak. Dia ingin membuktikan kalau dia itu tidak bersalah agar bisa membuat ayahnya bangga. Nah, untuk membantunya, Ruslan ingin meminta bantuannya si Fani. Di sebuah tempat pemukiman muslim, Fani datang untuk menemui si Ruslan. Pas dimintain tolong, Fani juga bingung. Dia juga lagi diskorsing dan dipantau, cok. Namun Fani yakin bener sih, Ruslan itu tidak bersalah. Setelah dicek, orang-orang yang mati ketika menyerang si Robert itu adalah orang-orang yang punya hubungan dengan ISI dan Jenderal Wu.
Bingung kudu ke priwe, mereka pun gak punya pilihan lain. Akhirnya mereka meminta bantuan orang yang paling mereka percaya, yaitu Bu Mantra. Ruslan menjelaskan kalau dia terkena jebakan Batman-nya si Qasim dan menjadikannya teroris paling dicari di India. Aslinya, Mantra itu udah gak mau berurusan sama si Ruslan yang tukang ngeyelan. Tapi Fanny malah membela si Ruslan. Selama ini mereka belum pernah sedekat ini dengan si Qasim. Inilah satu-satunya cara untuk menguak siapa itu Qasim sebenarnya. Ya udah deh, akhirnya Mantra pun berniat membantu. Tapi semua tindak tanduk dua orang ini menjadi tanggung jawab mereka berdua. Bila mereka mati atau tertangkap, RAW tidak mau menanggung soal itu. Azerbaijan. Dari info intel, Jenderal Wu diperkirakan ada di negara ini. Belahan. Duh, bakalan berat ini om rekapnya. Suka nggak fokus kalau udah yang lihat gendal-gendul kayak bola. Nah di saat itu Ruslan bertanya kenapa Fanny membantunya. Fanny nggak menjawab secara pasti. Tapi dari omongan yang muter-muter, ini cewek manis kayaknya sih suka sama si Ruslan. Setelah mengambil senjata, Fanny mengambil koran yang memberitakan kalau Jenderal Wu akan berada di Azerbaijan selama 3 hari. Dalam kurun waktu itu, mereka harus bisa menangkap Jenderal Wu. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, Ruslan dan si Fanny menemui pelayan restoran yang merupakan informan yang dikirim oleh si Mantra. Setelah mendapat informasi, Ruslan mulai menarik benang merah yang intinya ada hubungan dengan perusahaan gas negara. Jenderal Wu itu sengaja membunuh si Robert yang merupakan saingan bisnis untuk mendapatkan tender gas di India. Untuk lebih valid, mereka harus bisa mengakses informasi dari perusahaan Jenderal Wu. Tapi piye carane? Jenderal Wu itu merupakan orang paling tertutup, tidak mudah mendekati orang-orang kepercayaan Jenderal Wu. Namun Ruslan kepikiran mereka akan memanfaatkan si Alvin, tangan kanan Jenderal Wu di Azerbaijan. Ruslan yakin orang sepenting Alvin pasti punya akses ke server pusat perusahaan. Tinggal gimana caranya bisa mendapatkan cloningan akses HP-nya si Alvin. Lah, pakai pusing segala, manfaatinlah gendal-gendulannya si Fanny. Keesokan harinya, Fanny pun sengaja mendekati si Alvin. Dengan nunjukin bodinya yang wow, Alvin langsung tercengang. Itulah. Di saat itulah, Fanny langsung nyikat HP-nya si Alvin biar bisa di-cloning. Setelah mendapatkan HP-nya si Alvin, Ruslan langsung mencoba mengkloning tuh HP. Sialnya, pas proses cloning, Alvin keburu datang. Dia bertanya ke Fanny, apakah Fanny tahu HP-nya? Walaupun panik, Ruslan berhasil mengkloning tuh HP. Fanny juga bersandiwara karena HP dan wallpaper mereka itu sama persis. Waduh, selamat Mbak gendal-gendul ini jadi selamat. Malam harinya mereka kembali menemui si Toman. Dari HP yang berhasil dibajak, Ruslan bisa tahu kalau Jenderal Wu dan Qasim akan melakukan sebuah aksi teror yang sangat masif di India. Tapi apaan ya? Bingung kudu piye, Ruslan mencoba melihat video Mbak goyang-goyang. Rupanya di video itu ada sandi rahasia kedua, yang intinya tuh kode Morse nunjukin koordinat stasiun gas pusat Mumbai. Dari stasiun gas itu dipasok gas ke seluruh rumah tangga di Mumbai. Tapi apa hubungannya aksi teror dengan perusahaan gas ya? मैम जो वीडियो हमें स्लीपर सेल के फोन में मिला था और दूसरे मॉर्स कोड के कोऑर्डिनेट्स मुंबई के। इसको अभी अलर्ट कर देती हूँ। नहीं मैम, अभी एक पार्टी थ्रो कर रहा है। मेरे पास एक प्लान। Rencananya si Ruslan adalah menyusup ke pesta yang dibuat oleh Jenderal Wu. Aslinya si Fanny itu nggak setuju, itu sama aja nganterin nyawanya sendiri ke Jenderal Wu. Namun Ruslan nggak punya pilihan lain, jutaan nyawa tergantung sama mereka. Sebelum pergi, Ruslan punya hadiah untuk si Fanny. Bila Ruslan tidak berhasil selamat, Fanny harus langsung melarikan diri dan menghilang selamanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di pesta Jenderal Wu. Duh, itu belahan bikin om nggak fokus dah. Dalam intinya aja nih, mereka pun berhasil masuk ke dalam pesta. Pas lagi memantau dari kejauhan, Ruslan malah disuruh datang ke mejanya Jenderal Wu. Tuh Jenderal Kancil rupanya udah tahu tentang keberadaan dua agen disersi India semenjak mereka menginjakkan kaki di Azerbaijan. Nggak mau ada yang mendengarkan, mereka pun berjalan di taman. Jenderal Wu itu memuji si Ruslan yang bisa mengakses server perusahaannya. Bahkan Ruslan bisa mengajak ngobrol dia secara langsung. Namun setelah Ruslan menyebutkan kata stasiun gas Mumbai, Jenderal Wu langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, Ruslan pun dibawa ke suatu tempat terpencil dan disiksa habis-habisan. Di sana, Jenderal Wu juga menceritakan kisahnya dulu pas perang India-China di tahun 60-an. Banyak teman-temannya yang mati dibunuh oleh tentara India. Makanya sampai detik ini dia masih dendam dengan India. Karena terus saja dipotong sama si Ruslan, Jenderal Wu mengambil bukaan botol dan langsung nguyok-nyokin ke tangannya si Ruslan. Aduh, ngilu. Nah, karena sebentar lagi si Ruslan akan entet, Jenderal Wu pun menjelaskan rencananya. Dia akan memasukkan bom kimia ke saluran gas India.
Dengan sekali tekan tombol, seluruh bangunan yang tersalurkan pipa gas akan meledak, membunuh jutaan orang India. Di saat itulah Pakistan dan Cina bisa menyerang dengan leluasa. Sorry nih ya, di luar konteks film nih. Perasaan beberapa film om belakangan ini membahasnya soal India, Pakistan, Cina yang berseteru terus Indianya bisa menang dengan mudah ngalahin dua negara itu. Lah kenyataannya beda sama di film ya. Indianya kalah. Lah lanjut. Nah pas mau dibun-bun, Ruslan menghalu. Dia melihat sosok Ruslan pas masih kecil. Sosok bocil Ruslan itu meminta Ruslan yang udah keser-keser untuk tetap pada pendiriannya. Sekarang Ruslan itu anak dari Samir dan Sabah dan sudah menjadi kewajibannya menjaga negara kedua orang tua angkatnya yang sangat baik itu. Dan jeng, Ruslan langsung berubah jadi Super Saiyan Ruslan. Biar tidak jadi ya, pokoknya dor. Setelah membunuh semua anak buahnya Jenderal Wu, Ruslan pun langsung berpelukan. Asoy. Intinya sih mereka itu harus segera memberitahu informasi penting itu ke Bu Mantra. Mumbai. Pas Mantra ingin melapor tentang rencana aksi teroris besar-besaran Jenderal Wu, Mantra malah dibunuh oleh seseorang. Kehilangan si Mantra, Samir menjadi tambah bingung. Apalagi ada telepon yang terus-terusan aja berdering. Pas diangkat, yang ngomong anaknya sendiri. Samir pun meminta si Ruslan untuk menyerahkan diri. Sudah cukup, nyawa yang terbuang percuma. Namun Ruslan dia akan membuktikan ke bapaknya kalau dia itu tidak bersalah. Ruslan mau membuat bapaknya itu bangga. Ruslan juga menjelaskan semua rencana Jenderal Wu ke Samir dan mengirimkan koordinat lokasi bom kimia itu akan ditanam Jenderal Wu. Nah di lain tempat, pasukan Jenderal Wu mulai mengambil alih stasiun gas Mumbai. Mereka memasukkan bom kimia itu ke dalam pipa-pipa gas. Tapi tanpa mereka ketahui, dua agen yang menantang hukum alam sudah mengawasi mereka. Intinya aja nih ya, Ruslan seorang diri maju membunuh satu persatu teroris itu. Sedangkan si Fanny melindungi si Ruslan dengan senapan sniper. Sialnya, pas mau merebut koper detonator bom, Ruslan harus bertemu dengan Sili. Ya udah, mau apa lagi, gelut lah. Apa itu musyawarah mufakat? Gak kepakai di film India. Aslinya sih si Ruslan itu udah mau kalah. Tapi pas si Lei bilang kalau dialah yang membunuh si Mantra, sekali lagi Ruslan berubah menjadi Super Saiyan Ruslan. Nggak pakai babi bu, Lei pun langsung tewas kayak ayam sayur. Setelahnya Ruslan pun mati-matian mencoba menggagalkan pengaktifan bom kimia. Untung aja di saat yang tepat Samir datang untuk membantu anaknya. Di titik ini Samir merasa plong karena putranya bukan teroris. Samir yang melihat darah dari tubuhnya si Ruslan pun berkata, "Ayah sudah bilang, orang dengan identitas seperti kita tidak akan bisa jadi pahlawan di negeri ini." Lah kok lah, Samir malah nembak anaknya sendiri, piye toh? Plot twist cuk, selama ini Kasim yang kita cari-cari ternyata adalah si Samir. Dengan emosi, Samir alias Kasim ngeplakin si Ruslan. Selama ini Samir harus berpura-pura menjadi orang Hindu dan polisi India, agama dan negara yang sangat dia benci. Semua demi hari ini ketika India hancur berkeping-keping. Tapi semua rencananya hancur gara-gara si Ruslan yang ikut campur. Walaupun udah dikeplakin, Ruslan masih aja nggak mau percaya kalau bapak angkatnya itu adalah teroris yang sangat dicari di seluruh dunia. Samir pun menceritakan kalau dialah yang membunuh bapak kandungnya si Ruslan. Di malam itu Samir datang membawa tas bom. Tapi Abdul Rashid menolak karena lokasi yang akan menjadi target pengeboman adalah sebuah sekolahan. Abdul Rashid tidak tega membun-bun anak-anak yang masih seusia si Ruslan. Karena hati Bun-Bun sudah mulai lembek, Samir langsung membunuh semua orang di sana. Tidak ada orang yang boleh menghancurkan rencananya. Pas melihat si Ruslan di panti asuhan, Samir sengaja ingin mengadopsi si Ruslan. Bukan karena rasa bersalahnya ke Abdul Rashid, tapi agar penyamarannya bisa lebih meyakinkan. Tapi berjalannya waktu, Samir jadi sayang beneran sama si Ruslan. Karena hal itulah Samir mengajak si Ruslan untuk bergabung dengan dirinya, menghancurkan India. Mendengar itu semua, Ruslan mengalami dilema besar. Tapi akhirnya dia memilih negaranya dengan cara menembak mati ayah angkatnya sendiri.
Tak lama kemudian polisi dan tentara pun berdatangan. Biasa, telat harap maklum. Nah, di akhir film kita pun diperlihatkan Sabah mendatangi Ruslan yang menangis. Walaupun Ruslan telah membunuh suaminya, tapi rasa cinta seorang ibu tidak akan pernah sirna. Dan filmnya pun berakhir. Enak aja, bentar lah ada yang nyempil dikit. Delhi, 2 bulan kemudian, Ruslan dipanggil oleh direktur RAW yang bernama Sunil Sethi. Sunil sangat bangga dengan nasionalismenya si Ruslan. Sunil juga menawarkan si Ruslan sebagai agen khusus RAW. Tapi kali ini Ruslan diberi kuasa penuh. Silahkan melakukan apapun yang Ruslan inginkan ketika menjalankan misi. Tamat deh. Bentar, masih ada yang nyempil lagi. Diperlihatkan si Jenderal Wu yang lagi cukuran brengos. Di sebelahnya Ruslan menunggu dengan sabar. Sebelum dieksekusi, Jenderal Wu berkata, walaupun Ruslan membunuhnya, orang-orang sepertinya akan terus bermunculan. Dan tamat beneran. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.